Selamat siang, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Mungkin dari saya nanti akan fokus gitu ya berkaitan dengan metode, kemudian juga berkaitan dengan teknis ataupun tahapan-tahapan dalam kita melaksanakan umpan balik kepada pelanggan. Gimana sih caranya kita bisa memahami kebutuhan gitu ya ataupun harapan dan ekspektasi dari pelanggan itu sendiri. Nah, di sini ada model yang Bapak Ibu berkaitan dengan service quality. Nah, di sini di service quality ini kita mungkin sebelum masuk dari situ ya, sebelum masuk ke dalam penjelasan modelnya atau metodologinya, kita perlu sebetulnya tadi ya yang saya sampaikan, kita perlu memahami behavior ataupun psikologi dari pelanggannya itu sendiri. Nah, untuk memahami tersebut ada konsep yang berkaitan dengan hal untuk pemahaman tersebut ya, itu berkaitan dengan ekspektasi disconfirmation paradigm ataupun paradigma di mana berkaitan dengan ekspektasi dan juga ketidaksesuaian kinerja dari perusahaan. Nah, di sini ada tiga hal penting ya, Bapak Ibu, yang mungkin perlu diperhatikan. Jadi di sini dalam model ini ya kita bisa membandingkan antara harapan dari pelanggan, ya, ekspektasinya, expectation, dan apa yang mereka rasakan dari pengalamannya mereka atau persepsi lah ya, persepsi dari pelanggannya. Jadi tiga poin penting yang mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan. Jadi yang pertama itu berkaitan dengan kinerja gitu ya. Jika kita rasa performa ataupun kinerja dari perusahaan itu eh, tidak sesuai gitu ya dengan harapannya kita ataupun ekspektasi kita sebagai pelanggan, tentu kita akan merasa kecewa, ya kan. Kadangkala ada yang over promises gitu ya, janjinya seperti ini seperti itu namun kenyataannya tidak. Nah, itu yang akan menimbulkan rasa kekecewaan bagi pelanggan gitu ya. Nah, kemudian jika kita merasa mungkin performa ataupun kinerja dari perusahaan tersebut sesuai dengan harapan kita gitu ya, sesuai artinya ya standar lah ya, so-so. Nah, itu tentu kita akan merasa puas gitu ya, ataupun ya ini sudah sesuai harapan kita nih gitu ya, sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, itu tentu kita akan puas. Yang ketiga, Bapak Ibu, ini yang sebenarnya paling penting ya. Jika kita merasa bahwa apa yang diberikan oleh perusahaan itu beyond our expectation gitu ya, beyond dari ekspektasinya kita, tentu kita akan merasa delight ataupun kita merasa terkesan. Nah, ini yang mungkin jarang diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan. Bagaimana mereka bisa membuat customer-nya itu delight ataupun terkesan gitu ya, yang nantinya itu akan menimbulkan customer loyaltiness gitu ya. Kemudian juga uh, mereka bisa merekomendasikan produk ataupun layanan perusahaan itu ke koleganya ataupun ke rekan-rekan lainnya. Nah, ini yang sebetulnya harus diperhatikan oleh perusahaan dan bagaimana perusahaan itu bisa membangun itu. Nah, dengan kerangka serve qual ini ya, ataupun kita sebutnya service quality, di sini mungkin Bapak Ibu mungkin di perusahaan gitu ya bisa sedikit terbantu untuk eh, pelaksanaan umpan balik dari pelanggan ataupun survei yang untuk memahami dari kebutuhan pelanggan itu sendiri bisa tercapture nih dengan secara utuh dan mungkin komprehensif, sehingga nantinya ketika kita menyusun strategi untuk peningkatan layanan itu bisa lebih akurat dan tepat. Nah, dari 5 kerangka di sini, Bapak Ibu, atau 5 aspek lah ya, kita bilangnya. Nah, memang sebelumnya untuk service quality itu ada 10, Bapak Ibu. Cuman berkaitan dengan hal itu, si peneliti ya, para Suraman, Zaita, nah itu mereka mensimplifikasi dari aspek-aspek tersebut menjadi 5, yang mana 5 ini menjadi aspek umum yang sebetulnya ini menjadi best practice juga bagi perusahaan ya secara general untuk bisa memahami dan juga mengukur kualitas layanannya yang mereka berikan kepada pelanggannya gitu ya. Nah, untuk dimensi-dimensinya misalkan yang kita lihat di layar gitu ya Bapak Ibu, yang pertama terkait reliability ataupun tentang keandalan.
Nah, apa sih sebetulnya keandalan ataupun reliability gitu ya? Nah, ini berkaitan dengan janji, Bapak Ibu, ataupun promise. Kadangkala kalau misalkan kita diberikan janji-janji lebih gitu ya, tapi ternyata si pemberi janji tidak menepati janjinya, nah, kan kita merasa di PHP gitu ya. Nah, tentu kita akan merasa sedih atau juga malah kecewa. Itu juga berlaku sebetulnya, Bapak Ibu, bagi perusahaan. Artinya, bagaimana perusahaan ini bisa secara konsisten dan juga bisa secara komprehensif gitu ya, mempertahankan kinerjanya sesuai dengan janji yang mereka berikan kepada pelanggan. Nah, misalkan nih sebagai contoh, mungkin tadi juga disampaikan oleh Bu Nanda gitu. Kalau kita belanja online misalkan ya Bapak Ibu, terus kemudian kita pesen nih hari ini dan kita lihat, oh estimasi nyampainya 2 hari lagi, gitu ya. Namun pada kenyataannya di 2 hari kemudian, gitu ya, itu barang kita belum sampai. Nah, tentu eh, ini ya biasanya itu kan juga berkaitan dengan permasalahan di pengirimannya ataupun di logistiknya, gitu ya. Tentu dari situ, meskipun nanti barangnya datang di besok harinya, jadi hari ketiga ataupun hari keempat, dan kurirnya sudah menyampaikan minta maaf ataupun keramah tamahannya, gitu ya. Tentu dalam diri kita masih apa ya, timbul kekecewaan gitu ya. Kayak misalkan harusnya 2 hari sampai gitu ya, dan aku bisa langsung, misalkan kalau pesan baju ataupun pesan barang gitu, kita bisa langsung pakai di hari 2 hari ya setelahnya gitu ya, setelah kita pesan. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu, berkaitan dengan bagaimana perusahaan itu bisa menjaga keandalan ataupun konsistensinya dalam memberikan layanan, khususnya layanan yang telah dijanjikan ke pelanggan. Nah, kemudian eh, setelah kita ataupun perusahaan itu konsisten gitu ya, bagaimana perusahaan itu juga bisa mengukur jaminan ataupun assurance ya Bapak Ibu. Nah, assurance atau jaminan ini lebih ke arah bagaimana perusahaan gitu ya bisa memberikan rasa nyaman ataupun aman dan juga keramahan ya bagi pelanggannya, sehingga pelanggan ini merasa bahwa apa yang diberikan oleh perusahaan itu dapat menumbuhkan kepercayaan ataupun building trust ya ke perusahaannya ataupun ke brandnya gitu ya. Misalkan nih sebagai contoh, kalau misalkan kita ke bank gitu ya Bapak Ibu, kita mau store uang. Nah, tentu kalau kita dilayani oleh customer service yang jutek gitu ya, tentu kita akan merasa apaan nih gitu ya. Cuman kalau kita dilayani oleh customer service yang informatif, kemudian eh, baik gitu ya dan sangat membantu, tentu kita akan memberikan pesan positif gitu ya bagi eh, perusahaannya. Jadi assurance ini dan atau jaminan ini lebih ke arah bagaimana perusahaan gitu ya dapat mengarahkan psikologi dari pelanggan itu untuk bisa cenderung ke arah positif dan berkaitan dengan pengalamannya gitu ya. Nah, kemudian di sisi lain gitu ya, perusahaan itu juga perlu memperhatikan tangible-nya ataupun bukti fisiknya. Nah, bukti fisik ini berkaitan mungkin kalau misalkan dengan perusahaan produk gitu ya, berkaitan dengan produknya. Nah, kemudian kalau kita bicara perusahaan jasa ya berkaitan dengan layanan-layanannya gitu ya. Nah, khususnya layanannya mungkin kalau kita bicara berkaitan dengan bank gitu ya. Nah, tentu dari sisi mungkin fasilitasnya, gitu ya, kemudian waiting areanya, sistem antreannya, gitu ya, ataupun banyak hal lah yang itu mungkin kita bisa nilai dari sisi fisiknya, gitu ya. Kadangkala kalau misalkan kalau misalkan kita store ke bank dan banknya itu kelihatan kotor ataupun kumuh, kadangkala mungkin ya kita butuh untuk setor uang gitu ya. Tapi tentu itu akan menimbulkan negatif experience. Jadi kayak, ih aku nggak mau setor ke situ lagi karena banknya kotor. Mungkin aku pilih yang lebih jauh dikit, tapi banknya itu bersih gitu ya. Dan juga mungkin banknya itu ramah
pelayanan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang sebetulnya juga bisa menimbulkan pengalaman negatif bagi pelanggan. Nah, Bapak Ibu, tentu juga selanjutnya ya, perusahaan itu perlu apa ya, menumbuhkan rasa empati, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya kita sebagai manusia juga ya yang kita berempati ke satu sama lain, tapi kalau kita bicara perusahaan, kita juga perlu berempati kepada pelanggan kita, gitu ya. Artinya gimana? Nah, misalkan nih contoh kalau misalkan di tempat-tempat umum gitu ya, ataupun perusahaan-perusahaan yang berkaitan ataupun institusi ya, institusi yang berkaitan dengan publik ataupun masyarakat ya, tentu kan banyak ya, kalau kita bicara masyarakat itu bervarian atau beragam gitu ya. Misalkan sebagai contoh di salah satu halte itu ada penyediaan tentang fasilitas untuk tenaga disabilitas gitu ya, ataupun teman-teman dari disabilitas itu bisa juga nih merasakan pengalaman naik bus atau misalkan menunggu di halte gitu ya. Ataupun kalau kita bicara perusahaan, misalkan di restoran-restoran itu mereka juga ingin lebih menyeluruh gitu ya berkaitan dengan itu, bisa saja mereka menyediakan apa mungkin buku menu yang itu ada huruf braille-nya yang sehingga orang-orang ataupun teman-teman yang tunanetra itu bisa juga merasakan pengalamannya gitu ya ketika mereka berkunjung ke sana. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, mungkin berkaitan dengan responsiveness gitu ya. Nah, responsiveness ini tentu ya seberapa cepat dan tanggap ataupun sigap gitu ya layanan-layanan dan juga hal-hal yang perlu diberikan kepada pelanggan. Misalkan nih sebagai contoh kalau kita tadi ya balik lagi kalau kita ingin pesan suatu barang di e-commerce gitu ya, namun kita ingin tanya ke mungkin ke adminnya ataupun ke CS-nya gitu ya. Nah, kita berharap ketika kita bertanya gitu ya ke CS-nya, kita tidak menunggu lama gitu ya. Mungkin 3 sampai 5 menit gitu ya sudah dibalas oleh CS. Namun kadangkala kenyataannya dari CS tersebut baru balas sekitar setengah jam kemudian ataupun 1 jam kemudian. Nah, hal ini kan tentu akan menimbulkan apa ya? Mungkin ketika kita ingin beli di toko tersebut, akhirnya kita memilih toko lain karena ya itu tadi balik lagi hanya mungkin karena CS-nya yang tidak tanggap gitu ya atau tidak respon sehingga itu dapat menimbulkan experience ataupun pengalaman yang negatif gitu ya bagi pelanggan sehingga merasa mungkin memilih lebih baik memilih toko lain yang mungkin secara CS-nya itu bisa lebih responsif. Nah, hal ini ya Bapak Ibu yang menjadi uniqueness dari ServeQual, Service Quality Model, di mana model ini tidak hanya melihat layanan dari sisi teknisnya, gitu ya, kayak dari reliability-nya, kemudian tangible-nya, ya, tapi juga melihat dari sisi emosional, artinya dari empathy, ya, itu perlu diperhatikan oleh perusahaan agar nantinya perusahaan itu untuk meningkatkan layanan mereka benar-benar tepat, sehingga di sini perusahaan bisa dapat meningkatkan penjualannya gitu ya ataupun sales-nya lah. Nah, kemudian Bapak Ibu boleh yang perlu kita pahami ya setelah kita memahami gitu ya bagaimana pelanggan itu dan perusahaan dapat berinteraksi dengan pelanggannya, tentu di sini ada kesenjangan gitu ya ataupun ada gap-gap yang sebetulnya ini perusahaan juga sudah bisa memahami gitu ya, sebelum mereka menciptakan ataupun meningkatkan layanannya. Nah, di sini mungkin sedikit saya jelaskan ada beberapa gap gitu ya Bapak Ibu ataupun ada beberapa kesenjangan. Artinya kesenjangan ini lebih ke arah bagaimana perusahaan itu bisa memenuhi ekspektasi ataupun harapan dari pelanggan. Tentu kan kadangkala kalau kita bicara harapan dari pelanggan itu kan pasti ya selalu perfect gitu ya, sempurna ataupun setinggi langit dan kadangkala dari perusahaan itu juga
tidak bisa gitu ya sampai mungkin memenuhi secara keseluruhan. Tapi setidaknya kita bisa meminimalisir itu, Bapak Ibu semua. Kita bisa meminimalisir dengan memahami akar permasalahan dari gap-nya itu tadi antara layanan yang kita berikan dengan pengalaman yang dirasakan oleh eh, pelanggan. Nah, misalkan nih yang pertama gitu ya terkait kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Nah, ini yang sebetulnya juga perlu kita perhatikan bersama ya, Bapak Ibu. Kadang-kala kita sebagai manajemen gitu ya, manajemen dari perusahaan. Nih, misalkan kalau kita bicara mungkin sebuah restoran gitu ya, Bapak Ibu. Sebuah restoran kita merupakan restoran terkenal dengan kualitas-kualitas makanan yang kita berikan diakui oleh beberapa orang ataupun influencer gitu ya. Nah, sehingga ketika ada suatu permasalahan ketika penyajian makanan, ya, Bapak Ibu semua, ketika ada penyajian makanan, nah ada muncul mungkin permasalahan-permasalahan yang menyebabkan penyajian makanan itu tidak tepat waktu. Nah, di sini manajemen mungkin berpikir, oh ini kan restoran saya sudah terkenal gitu ya, dan juga eh, banyak yang memberikan pengalaman positif berkaitan dengan perusahaan saya ataupun restoran saya, sehingga ketika penyajian makanannya sedikit terlambat gitu ya, ataupun terlambat dari yang sesuai waktunya, nah manajemen beranggapan tidak apa-apa gitu ya, kayak ya mungkin memang ada kesalahan sistem dari perusahaan, dan manajemen menganggap bahwa pelanggan it's okay dengan itu. Namun kenyataannya gitu ya, kita sebagai pelanggan tentu juga tidak ingin ya. Kadang-kala kan kalau kita misalkan lapar, terus juga sudah disampaikan, oh mungkin waktu tunggunya 15 menit gitu ya, tapi ternyata tidak sesuai. Kayak datangnya mungkin 20 menit, ataupun mungkin di 25 sampai 30 menit gitu ya. Tentu kita akan merasa kecewa ya, meskipun uh, restorannya sudah terkenal dan juga sudah memiliki banyak rekomendasi positif. Nah, itu kesenjangan yang perlu diminimalisir ya antara bagaimana persepsi perusahaan ataupun manajemen gitu ya terhadap harapan dari pelanggan itu sendiri. Nah, itu juga tergambarkan ya Bapak Ibu bagaimana di tabelnya gitu ya atau di diagramnya itu ya, manajemen perception of customer expectation gitu ya. Perusahaan menganggap ekspektasi pelanggannya ini rendah gitu ya, tetapi ternyata pelanggannya memiliki ekspektasi yang tinggi. Nah, itu adanya kesenjangan tuh yang perlu diperhatikan bersama oleh perusahaan. Nah, yang kedua, berkaitan dengan kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas layanan, gitu ya. Misalkan nih, kalau kita bicara tadi berkaitan dengan restoran, gitu ya, dari manajemen itu ingin eh, apa ya? Mungkin mereka ingin pelanggannya itu bisa sesuai dengan kinerja ataupun layanan dari perusahaannya, tetapi kadangkala SOP dari perusahaan itu tidak bisa langsung gitu ya, ataupun tidak bisa, ataupun apa ya, mungkin dari perusahaannya itu juga tidak bisa langsung memenuhi dari kebutuhan ataupun ekspektasi pelanggannya. Nah, itu yang disebut bagaimana persepsi manajemen itu tidak sesuai dengan spesifikasi kualitas layanan. Nah, kemudian yang gap ketiga itu ya, ada berkaitan dengan kesenjangan spesifikasi kualitas layanan dan penyampaian layanan gitu ya. Nah, kadang-kala kalau kita bicara tadi ya restoran mungkin kan sudah ada SOP-nya ataupun standarnya. Tapi SOP tersebut atau standar-standar tersebut tidak bisa berjalan dengan optimal ataupun dengan maksimal gitu ya, Bapak Ibu. Nah, itu timbul kesenjangan tuh yang perlu dianalisis mungkin dari stafnya yang memang tidak menjalankan SOP-nya dengan baik gitu ya, atau ada sistem yang itu dapat merusak alur dari SOP-nya gitu ya, ataupun hal-hal lainnya yang perlu diidentifikasi lebih lanjut oleh perusahaan. Nah, kemudian ada gap keempat ya Bapak Ibu, bagaimana
kesenjangan antara penyampaian layanan itu kepada komunikasi eksternal. Nah, ini juga berkaitan dengan janji tadi ya, ataupun promise. Jadi, bagaimana kita ingin menyampaikan bahwa, oh, kita bisa menyajikan makanan ini dengan cepat gitu, 10 sampai 15 menit, tapi ternyata kenyataannya di luar itu. Sehingga janji-janji ini atau promise-promise ini yang perlu di-manage oleh perusahaan agar mereka agar tidak menimbulkan backfire ya bagi mereka. Sehingga kalau misalkan pelanggannya kecewa ataupun sedih kan tentu akan menimbulkan negative experience ya itu. Nah, kemudian yang kelima gitu ya, antara layanan yang diharapkan dan layanan yang dirasakan. Nah, ini yang tadi berkaitan dengan tadi ya, apa yang diberikan oleh perusahaan dan pengalaman bagi eh, pelanggannya. Nah, tentu Bapak Ibu semua untuk ini kita juga perlu memahami ya gap-gap ataupun kesenjangan yang mungkin seringkali muncul ketika kita bicara berkaitan dengan pemberian layanan dan terkait dengan pengalaman ataupun kepuasan pelanggan. Jadi agar ini juga ya Bapak Ibu, perusahaan itu kadangkala sering mungkin misanalisis gitu itu, mispersepsi lah dari apa yang sebetulnya diinginkan oleh perusahaan gitu ya. Tapi kadangkala kita memahaminya berbeda sehingga treatment yang kita berikan itu juga berbeda. Yang mana bisa jadi karena pelanggan sudah memiliki kebutuhan A tetapi diberikan pelayanan B, tentu akan mungkin bisa muncul kebutuhan B juga bagi pelanggannya gitu. Jadi malah makin banyak dan makin repot juga ya bagi perusahaan. Nah, itu ini yang perlu dipahami agar perusahaan itu bisa memberikan rekomendasi strategis gitu ya secara akurat dan tepat kepada pelanggannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau kita bicara model service quality gitu ya, banyak hal yang perlu kita perhatikan juga. Bahwasanya ini juga timbul beberapa limitasi gitu ya untuk serval model tadi ya, service quality model yang berisikan lima dimensi. Nah, memang kalau berkaitan dengan serval model itu kan membantu kita gitu ya untuk memetakan harapan dari pelanggan dan juga persepsi dari pelanggan terhadap kinerja ataupun juga apa yang kita berikan sebagai perusahaan. Nah, asumsi bahwa harapan dan persepsi dari pelanggan ini itu kadangkala kalau kita bicara di serval model gitu ya, itu dianggap secara presisi gitu ya, dapat mengukur gap antara harapan dan mungkin kinerja dari perusahaan itu sendiri. Nah, kadangkala kalau kita bicara harapan ya Bapak Ibu, harapan tuh kalau menurut saya tuh tidak stabil. Artinya harapan tuh bisa berubah-ubah nih, tergantung konteks, mood ataupun informasi-informasi yang kita terima sebagai pelanggan gitu ya. Misalkan nih sebagai contoh, kalau kita datang ke restoran dalam kondisi lapar gitu ya, kalau kita waktu jam istirahat makan siang, udah lapar banget nih, udah pengen makan gitu ya. Tentu kadangkala harapan kita ya makanannya bisa datang lebih cepat gitu ya, karena kita sudah lapar. Namun berbeda kalau misalkan kita di jam-jam santai, kita berkunjung ke restoran gitu ya, kemudian kita pesan makan, tidak menutup kemungkinan kita ya tidak menuntut secara cepat gitu ya untuk makanannya itu datang secara sesuai waktunya gitu ya, ataupun tepat tepat waktu. Nah, hal ini yang sebetulnya juga menjadi dilematika ya, ataupun yang menjadi kunci penting kalau misalkan kita ingin menggunakan serval model, kita juga perlu eh, mengkombinasikan gitu ya, mungkin berkaitan dengan data-data tentang perilaku ataupun behavior daripada pelanggan itu sendiri. Sehingga kita bisa mengkombinasikan antara serval model dengan data-data tersebut agar menciptakan peningkatan layanan yang lebih baik. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, tadi juga saya sudah sampaikan gitu ya, kalau self-wall ini sebetulnya menjadi best practice untuk kita mengukur ya pelayanan ataupun kepuasan pelayanan yang kita berikan atau untuk kepuasan dari pelanggan itu sendiri. Nah, kadangkala 5 dimensi yang tadi gitu ya Bapak Ibu, itu sebetulnya
kadang tidak cukup gitu ya bagi industri-industri tertentu ataupun sebagai dari perusahaan-perusahaan yang beranjak di sektor tertentu gitu ya. Misalkan sebagai contoh mungkin dari sektor teknologi. Nah, kalau bicara teknologi gitu kan, kita juga sebagai pelanggan mungkin experience-nya itu kan akan lebih ke teknologi usability-nya gitu ya, yang mana itu tidak tercapture pada service quality modelnya. Atau mungkin kita bicara sektor kesehatan gitu ya. Kadang kalau sektor kesehatan ya mungkin yang menjadi kepuasan adalah bagaimana pasien itu bisa sehat ataupun bisa sembuh dari sakitnya dan lain sebagainya gitu ya, yang itu kadang tidak bisa tercapture dengan utuh di serval model. Nah, sehingga banyak modifikasi-modifikasi berkaitan dengan service quality model ya. Jadi hal itu bisa disesuaikan ataupun bisa diimplementasikan sesuai konteks dari industri ataupun sektornya. Namun memang berangkatnya dasarnya juga tetap dari service quality model. Nah, kemudian ada juga Bapak Ibu limitasi daripada serval model gitu ya. Kadang berlebihan gitu ya berkaitan dengan gap-nya ataupun kesenjangannya tadi ya. Jadi kayak kita fokusnya ke kesenjangan apa nih yang kita perlu perbaiki, kesenjangan apa nih yang sebetulnya ini menjadi penting gitu ya bagi bagi perusahaan. Tapi kadangkala kita tidak apa ya mungkin serta merta sebagai perusahaan gitu ya akhirnya fokus kepada kesenjangannya, tidak memperhatikan kinerja-kinerja ataupun performa-performa di pelayanan yang di luar yang menjadi concern ataupun kesenjangan tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya gitu ya, kalau kita bicara serval model, kadangkala budaya pelanggannya itu sendiri ya, yang kadang kalau misalkan kita menggunakan serval model kan secara umum ya, secara umum itu kan akan menggunakan visioner ataupun menggunakan uh, survei gitu ya. Nah, itu kan tentu ada beberapa pelanggan yang misalkan teman dekat gitu ya, atau misalkan mereka dalam kondisi mood yang baik ataupun dalam hal-hal yang itu dapat mendorong mereka memberikan angka yang positif bagi perusahaan. Sehingga kadangkala itu apa ya, mungkin menjadi bias information juga ya bagi perusahaan ketika mereka mengolah data dari feedback-feedback pelanggannya. Nah, hal ini sebetulnya bisa dikombinasikan dari uh, metodenya ya, tidak hanya secara seksual kuantitatif, namun juga mungkin bisa dilakukan secara kualitatif gitu ya, atau dilakukan secara wawancara. Nah, memang dari keterbatasan ataupun limitasi serval model tersebut, Bapak Ibu, serval ini masih menjadi salah satu kerangka gitu ya, yang menjadi umum ataupun best practice karena memang yang mudah dipahami gitu ya, fleksibel dan dapat digunakan secara menyeluruh di industri gitu ya. Dan juga dengan not tadi yang mungkin kalau di industri-industri tertentu harus dimodifikasi gitu ya ataupun ditambahkan beberapa dimensi lain. Dan memang model ini juga tidak begitu sempurna, tapi ya balik lagi ya, untuk kita bisa memahami pelanggan, mengukur kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang kita berikan, itu bisa lebih diminimalisir gitu ya, berkaitan dengan kesenjangannya.